Iya Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-barri al-jawadi alladhi jallat ni'amuhu 'an al-ihsa'i bil a'dadi al-mani bil lutfi wal irshadi al-hadi ila sabili ar-rashadi al-muwaffiq lit tafaqquh fi din man latafa bihi wa ikhtarahu min al-'ibadi. Ahmaduhu ablagha hamdin wa akmalahu wa azkahu wa ashmalahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan belajar kita kembali. Ini waktu yang penundaan yang kemarin, hari Rabu kemarin sebenarnya kita undur jadi malam ini. Gak apa-apa, semoga Allah selalu memberkahi proses belajar kita. Ini justru malah Jumat, malam Sabtu. Jazakumullah khairan. Jazakallahu khairan katsiran. Di pertemuan sebelumnya, di hari Ahad, kita membahas bab 4, Om ya. Apa yang kita bahas di bab 4 tuh? Masih ingat, Om? Kita bahas di bab 4 apa saja, Om? Fa'il, Asif. ismul fa'il, ismul maf'ul, ishtara, dan al-amilatu amran. Yes. Di bab 4 kemarin kita membahas beberapa pembahasan, di antaranya membahas tentang ismul fa'il dan cara membuatnya dari fi'lun tsulasi. Fi'lun tsulasi yang tidak banyak perubahan. Jadi kita di bab 4 itu hanya membahas pembentukan ism fa'il dari fi'lun salim, mahmuz, dan mithal. Salim itu semua hurufnya normal. Mahmuz itu ada hamzahnya. Lalu mithal itu huruf ilahnya ada di depan. 3 macam fi'il ini, salim, mahmuz, dan mithal, itu pembuatan ism fa'ilnya tidak ada permasalahan sama sekali. Kalau polanya fa'ilun, ya fa'ilun tinggal mengikuti huruf-hurufnya. Demikian juga kita juga membahas ismul maf'ul, apa yang dimaksud ismul maf'ul, dan cara membuatnya dari fi'il tsulasi, salim, mahmuz, dan mithal. 3 macam itu saja, salim, mahmuz, dan mithal, yang semuanya untuk ism maf'ulnya semuanya normal. Ketiga, kita juga membahas fi'il ishtara yashtari. Sebenarnya polanya ifta'ala yafta'ilu. Kita bahas tasrifnya secara lughawi kemarin, karena di buku yang ditekankan adalah tasrifnya secara lughawi. Terakhir di bab 4 kita membahas tentang ma yang fungsinya persis seperti laisa, yang disebut dengan ma al-hijaziyah. Ada pertanyaan tentang pembahasan bab 4 ini yang telah kita selesaikan di hari Ahad yang lalu. Hal min soal, ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Suara saya jelas, Om ya? Jelas, Ustaz. Ada pertanyaan, Om? Tentang ismul fa'il dan cara membuatnya, ismul maf'ul dan cara membuatnya, fi'il ishtara yashtari, dan ma al-hijaziyah. Ada pertanyaan? Belum. Asli tidak ada pertanyaan, Om ya? Bu, semuanya. Cuma bertiga ini. Ism fa'il itu polanya, ism fa'il itu untuk menunjukkan sebutan untuk pelaku, kan Om ya? Sebutan untuk pelaku fi'il.
Misalkan katibun. Katibun, kalau kita artikan, seorang yang menulis atau penulis. Sa'ilun, penanya, atau orang yang bertanya. Lalu ada waqifun, orang yang berdiri. Yang mengerjakan fi'il waqafa. Sa'ilun yang pelaku dari fi'il sa'ala. Katibun itu pelaku dari fi'il kataba. Seperti itu, sebutan untuk pelaku. Kalau di bahasa kita, tambahan pe di awal itu, isim fa'il itu. Lari, jadi pelari. Kan gitu, ya. Nah, itu tambahan pe di awal. Itu ismul fa'il. Sedangkan cara membuatnya, polanya fa'ilun. Fa'ilun ini normal. Kalau fi'lun salim polanya fa'ilun semuanya normal. Dhahaba jadi dhahibun. Kalau fi'lun mahmuz yang ada huruf hamzahnya juga polanya tetap mengikuti fa'ilun jadi amirun. Kalau fi'lun misal yang ada huruf illah di depannya seperti waqafa juga normal menggunakan pola fa'ilun jadi waqifun. Begitu, ya. Sedangkan ismul maf'ul itu sebutan untuk yang dikenai pekerjaan. Yang di. Misalnya yang ditulis atau yang tertulis. Maktubun. Kalau yang ditanya jadi mas'ulun. Kalau wulida, kalau yang dilahirkan jadi mauludun, yang dilahirkan. Seperti itu. Sedangkan cara membuatnya menggunakan pola maf'ulun. Kalau dari fi'il qutila maka jadi maqturun, normal, semuanya hurufnya normal. Qaf, ta, lam, jadi polanya maf'ulun maka jadi maqturun. Kalau ukila ini dimakan menggunakan pola maf'ulun maka jadi ma'kulun. Kalau wujida menggunakan pola maf'ulun maka menjadi mawjudun. Ini tentang ismul maf'ul dan pembentukannya. Sedangkan fi'il ishtara yashtari kemarin kita sebutkan tasrifnya secara lughawi ke bawah. Fi'il madhi, mudhari dan amarnya. Persis seperti fi'il naqis. Baik. Selanjutnya yang terakhir kemarin kita membahas ma al-amilatu amala laisa. Ma yang fungsinya persis seperti laisa. Dia merupakan huruf nafi yang diterapkan pada jumlah ismiyah, mubtada dan khabar. Pengaruhnya dia merofakkan isim setelahnya dan menasabkan khabar. Ma seperti ini disebut ma al-hijaziyah, contohnya ma hadza basyaron. Surat Yusuf ayat 30. Ma hadza basyaron. Ini bukan orang, ya. Ma yang di sini adalah ma al-hijaziyah, huruf mabni, harfu nafyin mabni ala sukun. Hadza adalah ismu ma al-hijaziyah. Karena dia mabni maka fi mahalli raf'in, bukan marfu' tapi fi mahalli raf'in. Sedangkan basyaron adalah khabaru ma al-hijaziyah mansub. Contoh yang lain, ma zaidun dahiban, ma-nya adalah ma al-hijaziyah, zaidun ma ismu ma al-hijaziyah marfu', sedangkan dahiban khabaru ma al-hijaziyah mansub. Setelah itu kemarin kita jelaskan juga bahwasanya khabaru ma al-hijaziyah itu boleh ditambah dengan ba, huruf jar ba, persis seperti khabarnya laisa. Seperti ma ana biqari'in, ini yang diucapkan oleh Rasulullah ketika diminta Jibril untuk membaca. Iqra. Ma ana biqari'in. Ma di sini adalah ma al-hijaziyah yang merupakan huruf nafi, menafikan. Ana adalah ismu ma al-hijaziyah fi mahalli raf'in. Sedangkan ba adalah harfu jarrin mabni
halalahu min al-i'rab qari'in itu khabaru ma hijaziyah majrur atau mansub? Mansub. Mansub. Tanda nasabnya apa, Fathah muqaddarah. Fathah muqaddarah, fathah yang tidak nampak di sini. Kenapa kok tidak nampak? Apa faktor yang menghalangi? Mana'a min zuhuriha? Ishtighalul mahalli. Ishtighalul mahalli, karena tempatnya sudah digunakan untuk kasrotain, pengaruh huruf ba sebelumnya. Baik. Ini pembahasan bab 4 kemarin. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita lanjutkan ke bab 5. Nggak ada pertanyaan, betul-betul tidak ada pertanyaan. Tidak ada, Om, ya? Yakin, Om, ya? Saat ini belum. Iya. Kita lanjutkan ke bab 5. Apa yang kita pelajari di bab 5? Apa yang kita pelajari di bab 5? Di bab 5 ini sebenarnya beberapa pembahasan atau kebanyakan pembahasannya adalah kelanjutan dari bab 4. Makanya saya tanya-tanya dari tadi, ini bab 4 ini benar-benar paham apa enggak? Karena sebenarnya bab 5 ini kebanyakan pembahasannya adalah kelanjutan dari bab 4. Makanya di syarah sendiri pun juga dijadikan satu kan, namanya yang melihat syarah. Ini kelanjutan dari bab 4 pembahasannya. Lalu apa saja yang dibahas? Yang pertama, al-fi'lul ajwaful mabniyu lil majhul. Fi'il ajwaf yang mabni lil majhul. Kalau ini yang pembahasan pertama ini ada kaitannya dengan bab 3 kan, Om? Di bab 3 kita mempelajari tentang al-fi'lul mabniyu lil majhul. Tapi semuanya nggak ada yang aneh di sana. Jadi ada misalkan kemarin kita bahas di bab 3 itu ada fi'lun salim, fi'lun mahmuz, ada mudha'af, ada mithal, ada naqis. Tapi kita sama sekali belum membahas tentang fi'lun ajwaf kalau dirubah menjadi mabniun lil majhul. Ya kan, Om, ya? Kita bahas nanti insyaallah. Sedangkan selanjutnya di sini ada beberapa pembahasan selanjutnya, ini kaitannya tadi dengan bab 4. Kalau tadi di bab 4 kita dijelaskan, dikenalkan tentang ismul fa'il, apa yang dimaksud ismul fa'il dan cara membuatnya dari fi'il misal, lalu mahmuz dan salim. Kita sama sekali belum membahas bagaimana cara membuat ism fa'il dari fi'il mudha'af, ajwaf dan naqis. Bagaimana caranya? Akan kita bahas di bab ini. Gitu, siyaghatus mil fa'ili minal fi'il mudha'af. Selanjutnya siyaghatus mil fa'ili minal fi'il ajwaf. Siyaghatus mil fa'ili siyaghatus mil fa'ili minal fi'il naqis. Setelah selesai, kita akan dijelaskan kembali bagaimana cara membuat ism maf'ul. Kalau di bab 4 kemarin, ism maf'ul dari fi'il salim, fi'il mahmuz, dan misal, maka di bab ini kita akan diberitahu caranya membuat ism maf'ul dari fi'ilun ajwaf dan naqis. Fi'ilun ajwaf dan naqis. Terakhir, kita nanti akan dikenalkan beberapa contoh dari fi'lun mazid. Selama ini kan kita mempelajari fi'il itu kebanyakan terdiri dari 3 huruf, ya kan, Om, ya? Kebanyakan yang kita pelajari selama ini 3 huruf. Di bab ini, di bab 5 ini kita sedikit demi sedikit kita dikenalkan beberapa fi'lun yang hurufnya lebih dari 3 dan apa faidah dari penambahan huruf itu. Nanti kita bahas. Langsung saja kita ke pembahasan pertama. Al-fi'lul ajwaful mabniyu lil majhul. Fi'il ajwaf ketika menjadi fi'il mabni lil majhul.
Bagaimana caranya, Fi'il ajwaf itu yang bagaimana, masih ingat? Yang di tengahnya ada huruf illah. Yang Huruf illah di tengah. huruf yang di tengah merupakan huruf illah. Jadi kalau misalkan terdiri dari 3 huruf, huruf yang kedua atau huruf yang di tengah merupakan huruf illah. Entah itu waw atau ya. Contohnya kata apa, Qala. Qala. Ahsanti. Kita pakai contoh qala pakai fi'lun madhi dulu. Fi'lun madhi kalau aslinya qala. Qala. Qala ini hurufnya apa saja, Pertama, qaf. Yang kedua, Alif. Aslinya, huruf aslinya. Oh, wow. Qaf, waw, dan Lam. Qaf, waw, lam. Dari mana kita tahu kalau huruf aslinya yang di tengah adalah huruf waw? Masih ingat itu di semester 5 kemarin? Yang mudhari'nya. Dari fi'lun mudhari'nya atau dari masdarnya. Gitu kan, ya? Kita mengetahui huruf aslinya itu biasanya dari fi'lun mudhari'nya atau dari masdarnya. Misalkan qala yaqulu. Waw kan, ya? Atau qaulun. Waw nih yang di tengah. Berarti aslinya adalah huruf waw. Qaf, waw, lam. Bagaimana bentuk fi'il mabni lil majhulnya dari fi'il qala? Kita kalau memakai polanya, apa polanya? Pola fi'il mabni lil majhul itu? Maf'ulun. Mabni lil majhul kalau fi'il madhi. Jadinya fu'ila, kan gitu kan? Fu'ila. Format pola fu'ila ini kalau diterapkan pada fi'il qala jadi bagaimana? Qila. Kenapa jadi qila? Padahal kan tadi hurufnya aslinya qaf, waw, lam. Kalau polanya fu'ila, maka harusnya jadi fu'ila gitu kan. Tapi tidak demikian. Fi'il mabni lil majhulnya adalah qila. Kenapa? Kenapa? Polanya tetap fa'ila sebenarnya, hanya saja huruf harokat kasroh yang menempati huruf di tengah yang aslinya fu'ila itu dipindah ke huruf yang pertama. Di harokat kasrohnya ini dipindah ke huruf pertama. Karena kan pada fi'il ajwaf itu huruf yang di tengah kan huruf illah kan, ya? Huruf illah itu kan nggak bisa diharokati, nggak bisa diharokati kasroh, harus selalu sukun. Maka kasrohnya ini dipindah ke huruf pertama. Lalu kenapa wawunya kok bisa menjadi ya? Kenapa, Karena mengikuti menyesuaikan. Menyesuaikan dengan bunyi kasroh supaya selaras, gitu, ya? Aslinya kan qiyula kan gitu, ya? Wawunya ini dirubah menjadi ya supaya bunyinya selaras dengan kasrohnya. Jadi qila. Jadi fi'il mabni lil majhul dari qala adalah Qila. Ini kalau ajwaf. Ini ajwaf apa, Wawi atau ya'i? Ajwaf wawi. Ajwaf wawi. Qala yaqulu. Ajwaf wawi. Yang polanya apa? Wazannya apa? Qala itu wazannya apa? Qala yaqulu. Fa'ala Yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Ajwaf wawi yang polanya fa'ala yaf'ulu. Contoh kedua kita memakai kata ba'a yabi'u. Ba'a yabi'u, polanya fa'ala yaf'ilu. Bagaimana kalau kita rubah menjadi fi'alun majhul dengan pola fu'ila, maka jadi bi'a. Seperti tadi, kasroh yang menempati huruf kedua dipindah ke huruf pertama. Gitu, ya?
Karena ini ajwaf apa, Om? Ba'a yabi'u, bai'un. Ya'i. Ajwaf ya'i. Huruf yang di tengah adalah huruf ya. Aslinya kan bui'a kan gitu. Huruf harokat kasroh yang ada di huruf kedua itu dipindah ke huruf pertama. Jadi bi'a. Sedangkan di sini tidak ada perubahan huruf sama sekali karena asli huruf ya kan itu, Om ya. Bi'a. Ya-nya adalah ya asli, bukan perubahan dari waw. Ba'a yabi'u, bai'un. Ini polanya fa'ala yaf'ilu. Contoh yang ketiga adalah fi'il khafa yakhafu. Polanya fa'ila yaf'alu. Itu maksudnya. Kalau dirubah menjadi fi'lun mabni lil majhul, maka polanya fu'ila jadi khifa. Khifa. Harokat kasroh yang ada di tengah dipindah ke huruf pertama. Pindah ke huruf pertama. Huruf yang kedua ini aslinya huruf apa? Khafa yakhafu, masdarnya Khaufun, waw. khaufun, berarti waw ya, ajwaf wawi di sini berarti. Huruf yang di tengah itu berarti huruf waw. Di sini juga mengalami perubahan karena menyelaraskan dengan bunyi kasroh, maka dirubah menjadi ya maunya. Jadi khifa. Baik. Qala jadi qila, ba'a jadi bi'a, khafa jadi khifa. Jadi mau wazannya aslinya apapun, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu atau fa'ila yaf'alu, bentuk fi'lun majhulnya tetap qila, bi'a, khifa, sama kan ya bentuknya. Kalau misalkan bingung ini cara membuatnya gimana, yang penting seperti itu. Ini huruf pertama jadi kasroh, huruf kedua jadi ya. Gitu saja, Om. Misalkan apa, fi'il ajwaf yang lain. Saro yasiru. Fi'il majhulnya jadi bagaimana, Om? Saro yasiru. Fi'il majhulnya jadi siro. Ahsantunna. Kalau zaro yazuru. Zero. Zero. Mudah, Om ya. Jadi kalau misalkan bingung penerapannya ini perubahannya bagaimana, pemindahannya bagaimana, yang penting huruf pertama jadi kasroh, huruf kedua jadi ya, gitu aja, Om ya. Ada pertanyaan? Hal min soal? Mudah kan, Om ya, untuk merubah fi'lun ajwaf jadi fi'lun mabni lil majhul. Tidak ada pertanyaan? Ustadz Afwan, Nah, kalau yang asal dari qila tadi bagaimana? Asalnya dari qila, bi'a, sama khifa tadi? asalnya kalau qila kan aslinya qaf waw lam kan ya? Nah, Huruf qafnya aslinya dhammah qu. Lalu huruf keduanya waw huruf illah sukun. Tapi kan kolanya fu'ila, maka kasrohnya itu dipindah ke huruf pertama. Qiula, maka jadi itu jadi qiula kan gitu. Qula jadi qiula. Lalu wawunya itu dirubah menjadi ya karena harus menyelaraskan dengan bunyi kasroh jadi qila. Kalau bi'a itu tinggal memindah kasrohnya saja ke huruf pertama. Ya-nya adalah ya asli. Dengan khifa kasusnya sama seperti qila. Jazakallah khairan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke fi'lun mudhari'nya. Untuk fi'lun mudhari', fi'lun mudhari' dari qala apa, Om? Yaqulu. Kalau kita jadikan fi'lun mabni lil majhul, polanya kan yuf'alu kan, apa? Yuf'alu.
yuf'alu. Kalau diterapkan pada fi'il qala bagaimana jadinya? Yuqalu. Jadi yuqalu, bukan yuqwalu, tapi yuqalu. Yaqulu jadi yuqalu. Bagaimana bisa menjadi yuqalu? Ini padahal polanya tetap yuf'alu. Karena huruf yang merupakan menempati posisi ainul fi'li adalah huruf illah dan nggak mungkin diharokati, maka harokat fathahnya itu dipindah ke huruf pertama, yaitu fa'ul fi'li, huruf qaf. Gitu ya? Dipindah. Jadi harokat fathah itu dipindah ke posisi huruf pertama atau fa'ul fi'li. Kalau di sini huruf qafnya. Jadi aslinya yuq, lalu wawunya sukun berulang, maka fathahnya itu dipindah ke huruf qaf. Lalu wawunya asli kan yuqaulu, wawunya ini dirubah menjadi alif supaya bunyinya selaras dengan harokat fathah. Jadi yuqalu gitu ya. Aslinya yuf'alu polanya. Aslinya yuf'alu. Tapi harokat fathahnya dipindah ke fa'ul fi'li, ke huruf yang pertama. Lalu huruf illahnya dirubah menjadi alif untuk menyelaraskan dengan bunyi fathah. Dari yuqalu. Contoh selanjutnya dari fi'il ba'a yabi'u. Yabi'u. Ini huruf yang di tengah adalah huruf ya sekarang. Yabi'u kalau dirubah menjadi pola yuf'alu, fi'lun majhul, maka juga menjadi yuba'u. Kenapa yuba'u? Tadi harokat fathah yang aslinya di tengah itu dipindah ke huruf pertama, huruf ba kalau di sini. Selanjutnya huruf illahnya, kalau di sini huruf illahnya adalah ya, maka dirubah menjadi alif juga untuk menyelaraskan bunyinya dengan tanda fathah. Jadi yuba'u, bukan yubay'u tapi yuba'u. Begitu ya. Contoh terakhir dari fi'il khafa, mudhari'nya yakhafu, kalau dirubah menjadi fi'lun mabni lil majhul dengan pola yuf'alu, maka juga menjadi yukhafu. Ini fathahnya dipindah ke huruf pertama. Huruf yang kedua merupakan huruf waw kalau di sini dirubah menjadi alif juga untuk menyelaraskan dengan bunyi fathah. Jadi kalau misalkan Ustaz bingung mana kalau misalkan perubahan-perubahan kayak gini, ikutin aja alurnya seperti ini. Jadi setelah harful mudhara'ah yang tandanya dhammah, maka huruf yang pertama adalah fathah tandanya. Setelah fathah, alif. Yuqalu, yuba'u, yukhafu. Jadi kalau misalkan dari fi'il zaro yazuru, maka jadi mudhari'nya yuzaru gitu ya. Yuzaru. Ziyaru. Kalau misalkan saro yasiru jadi yusaru gitu ya. Polanya seperti itu. Harful mudhara'ahnya tandanya dhammah, huruf pertama fathah, setelah itu alif. Gitu ya. Ini fi'il madhi dan fi'il mudhari' dari fi'lun ajwaf mabni lil majhul. Ada pertanyaan? Hal min soal? Ada pertanyaan? Mungkin ada yang bingung? Kalau misalkan bingung, bilang, Ustaz, Ana masih bingung. Jadi walaupun ya sama waw huruf ilatnya tetap polanya begini semua ya Ustaz. Betul. Mau aslinya waw atau ya, hasilnya sama. Kalau fi'il madhi jadi Afan Ustaz, izin sebentar ya. Bagaimana? Izin sebentar Ustaz. Tafadhali, silakan. Mau aslinya huruf illahnya waw atau ya, tetap bentuknya seperti ini.
Kalau fi'il madhinya jadi seperti qila, bi'a, khifa, ziro, siro, seperti itu. Jadi huruf yang illahnya itu dirubah menjadi ya semuanya. Sedangkan fi'lun mudhari'nya, huruf illahnya mau aslinya waw atau ya, tetap dirubah menjadi alif semuanya. Begitu, Om ya? Iya, Ustaz. Baik. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke ism. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Om. Afan, pertanyaan? suaranya kecil sekali Ustaz. Afan, Om. Masih kecil, Om? Masih. Sampai saat ini masih kecil, Om? Masih, apa Ana coba keluar sebentar ya? Nanti gabung lagi. Mungkin- Nggak masalah. Ya, tapi ini ya suaranya kecil, Bu Siti aja atau semua ya? Saya jelas, Ustaz. Ya, jelas berarti Bu Siti Saya aja berarti. alhamdulillah juga jelas Ustaz. Ya Mana Bu aja Siti, ya? kamu mungkin keluar terus masuk lagi, Ya, mungkin habis silakan, terima silakan. telepon atau apa Iya, kali. apa nih Ustaz? Ya, silakan. Tidak ada pertanyaan tentang ini? Tentang fi'il ajwaf ketika dirubah menjadi fi'il majhul? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Pembahasan selanjutnya adalah siyaghatus ismil fa'ili minal fi'lil mudha'af. Cara membuat ism fa'il dari fi'il mudha'af. Fi'il mudha'af itu yang bagaimana, Om? Masih ingat? Yang double itu Ustaz ya. Yang hurufnya ada yang sama. Hurufnya ada yang sama. Ada dua huruf yang sama, dan dua huruf itu dijadikan satu menjadi huruf bertasydid. Misalnya apa, Om? Hajjah. Hajja, berhaji, menunaikan ibadah haji. Hajja. Ini kata hajja, fi'lun hajja itu aslinya terdiri dari 3 huruf. Apa saja? Ha, jim, dan jim. Ya kan? Ha, jim, jim. Ada 3 huruf. Ada 2 huruf yang sama, jim dan jim. Maka 2 huruf yang sama itu dijadikan satu menjadi huruf bertasydid. Lalu bagaimana cara membuat ism fa'il dari fi'il mudha'af? Tetap kita memakai pola fa'ilun. Tetap kita memakai pola fa'ilun. Tapi apakah ada perbedaan dengan fi'il yang sebelumnya di bab 4? Ya, ada perbedaan. Apa perbedaan itu? Intaqalatit tad'ifu ila ismil fa'il. Jadi, huruf double yang bertasydid itu tetap menjadi huruf double bertasydid pada ism fa'il. Jadi berpindah pada fi'il, pada fi'lunnya, yaitu fi'il huruf mudha'afnya, huruf yang bertasydid itu tetap menjadi huruf bertasydid pada ism fa'il. Misalkan hajja, maka ism fa'ilnya bagaimana kalau menggunakan pola fa'ilun dan huruf bertasydidnya tetap bertasydid. Jadi Hajjun. Jadi hajjun. Polanya fa'ilun. Huruf pertama fathah panjang. Ha. Lalu huruf kedua dan huruf ketiga tetap dijadikan satu menjadi huruf bertasydid. Jadi hajjun. Begitu, Om ya? Ini aslinya kan hurufnya itu ha, jim, jim. Aslinya kalau menggunakan pola fa'ilun adalah hajijun. Hanya saja tadi, kalau fi'lunnya adalah fi'lun mudha'af, ada huruf sama dan dijadikan satu bertasydid seperti ini, harus intaqalat tad'ifu ila ismil fa'il. Huruf bertasydidnya itu tetap menjadi huruf bertasydid pada ism fa'il. Begitu, Om ya? Baik. Selanjutnya ada contoh madda.
madda, memanjangkan atau menyulurkan. Isim fa'ilnya bagaimana berarti kalau menggunakan pola fa'ilun dan huruf bertasydidnya tetap menjadi huruf bertasydid, ya kan? Jadi madun, orang yang memanjangkan, panjang atau yang panjang gitu. Sesuatu yang panjang. Makanya mad, kata mad dalam ilmu tajwid itu dari kata ini, madun. Gitu ya. Jadi madun. Aslinya bagaimana Om? Kan ini ada 3 huruf aslinya, mim dan dal. Aslinya kalau polanya fa'ilun, madidun. Hanya saja ketentuannya kalau hurufnya double bertasydid, maka tetap menjadi huruf bertasydid pada isim fa'ilnya. Madda jadi madun, begitu Om ya. Baik, contoh ketiga ada sarro. Sarro yasurru, menjadikan senang, menyenangkan. Isim fa'ilnya bagaimana kalau menggunakan pola fa'ilun dan huruf bertasydidnya tetap menjadi huruf bertasydid, maka jadi Sarun. jadi sya'afan. Jadi sarun, sinnya tipis. Sarun. Aslinya apa Om? Kan ini ada 3 huruf, sin, ro, aslinya. Sarirun, sarirun, fa'ilun, sarirun. Karena huruf ini double sama, maka tetap menjadi huruf bertasydid. Sarro jadi sarun, begitu kan? Baik. Ini masih mudah, insya Allah. Ada pertanyaan Om tentang ismul fa'il yang dibentuk dari fi'lun mudha'af. Ada pertanyaan? Jadi huruf bertasydidnya itu tetap menjadi huruf bertasydid. Tidak ada pemisahan. Ada pertanyaan Om? Min soal. Belum, Ustaz. Contoh fi'il yang lain ada nggak Om? Dalla. Apa Om? Dalla. Donna. Dalla menunjukkan. Dalla. Dalla. Kalau dalla, isim fa'ilnya jadi apa Om? Dalun. Dalun. Kalau kita membaca kitab mungkin kita juga sering menemukan kata ini. Dalun, menunjukkan. Dalun. Kalau apa lagi yang lain? Donna. Dhanna, ahsanti, jayid. Dhanna maka jadi Dhannun. dhannun. Jayid. Jadi intinya seperti itu ya. Isim fa'il dari fi'lun mudha'af, huruf yang bertasydid itu tetap menjadi huruf bertasydid ketika dirubah menjadi isim fa'il. Ada pertanyaan? Tidak ada Om ya, insya Allah. Ini diam semuanya, bingung saya. Tidak ada pertanyaan Om ya? Tidak, Ustaz. Paham atau bingung? Ini tidak ada pertanyaan karena paham atau karena terlalu bingung? Yang mudah ini, insya Allah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Kalau begitu, yang selanjutnya adalah siyaghatus ismil fa'ili minal fi'lil ajwaf. Cara membentuk isim fa'il dari fi'il ajwaf. Fi'il ajwaf tadi yang bagaimana Om? Yang huruf di tengahnya merupakan huruf Ilah. Huruf ilahnya ada di tengah. Misalkan tadi fi'il qala, khafa, ba'a, itu tadi Om ya. Bagaimana cara membuat isim fa'il dari fi'il ajwaf seperti ini? Maka kita tetap menggunakan pola fa'ilun. Ada bedanya tidak? Ya, ada bedanya. Wa qulibat 'ainu fi'lihi hamzatan. Maksudnya apa? Huruf yang di tengah
itu dirubah menjadi hamzah. Huruf yang di tengah aslinya kan huruf illah kan ya, ajwaf. Huruf illah. Jadi huruf illahnya ini selalu dirubah menjadi hamzah. Mau huruf illahnya aslinya waw atau ya, dirubah menjadi hamzah. Contohnya bagaimana? Qala. Qala kalau dirubah menjadi ismul fa'il menggunakan pola fa'ilun. Sedangkan huruf yang di tengah dirubah menjadi hamzah. Maka jadi Qailun. jadi qailun. Qailun. Aslinya Qawilun. kan ini terdiri dari 3 huruf. Qaf, waw, lam. Aslinya qawilun. Aslinya qawilun. Hanya saja huruf yang di tengah ini harus dirubah menjadi hamzah. Maka jadi qailun. Begitu ya. Qailun. Contoh fi'il yang kedua, ba'a. Kalau dirubah menjadi ism fa'il dengan pola fa'ilun, lalu huruf yang di tengah dirubah menjadi huruf hamzah, maka menjadi Ba'i'un. jadi ba'i'un. Ba'i'un. Gitu ya. Jadi ba'i'un. Aslinya apa, ba'i'un ini? Huruf yang di tengah aslinya apa? Ba'i'un. Aslinya huruf ya kan? Ba'a, iya, bi'u, bai'un. Aslinya kalau ba'i'un itu aslinya ba'i'un. Hanya saja huruf yang di tengah harus dirubah menjadi huruf hamzah. Jadi ba'i'un. Contoh yang terakhir ada fi'il khafa. Fi'il khafa. Kalau dirubah menjadi ism fa'il dengan pola fa'ilun dan huruf yang di tengah dirubah menjadi hamzah, maka menjadi khaifun. Khaifun. Ini huruf yang di tengah ini aslinya huruf apa, Wow. Huruf waw. Ini ajwaf wawi. Khafa, ya khafu, khawfun. Ini khaifun. Ini berarti aslinya adalah khaifun. Hanya saja wawunya dirubah menjadi hamzah. Maka jadi khaifun. Begitu, ya? Baik. Kalau misalkan bingung, yang penting kalau fi'il ajwaf, jadi ism fa'il, huruf yang di tengah jadi hamzah gitu ya. Iya. Nggak usah dipikirin ini aslinya apa, ini aslinya waw, iya atau apa. Yang penting huruf yang di tengah harus jadi hamzah. Kalau misalkan zaro, maka jadi Zairun. zairun, fa'ilun, zairun. Kalau saro, Sairun. disairun, begitu ya. Kalau salah itu mengalir artinya. Salah. Jadi kalau air yang mengalir jadi fa'ilun, jadi sa'ilun, sa'ilun, gitu. Sa'ilun yang mengalir. Tayyib. Bedanya dengan yang penanya apa, Mas? Atau yang meminta sa'i? Bentuknya sama kan, Weh? Iya. Bentuknya sama. Contoh kalau bentuknya sama seperti ini, nanti untuk membedakannya dari konteksnya. Konteks kalimatnya. Kalau misalkan al-ma'u sa'ilun, masa airnya bertanya? Kan enggak kan, Weh? At-talibu sa'ilun, masa siswa itu mengalir? Kan enggak kan, Weh? Itu salah ya selu ya. Salah yasiru. Oh ya. Salah yasiru. Silu. Berarti ya'i. Naam ya'i. Baik. Ada pertanyaan, sebelum kita lanjutkan? Tidak ada? Betul-betul tidak ada? Ada yang bingung? Mudah ya, insya Allah? Mudah semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini insya Allah masih mudah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang
Siyaghatus ismil fa'ili minal fi'lin naqis. Cara membuat ism fa'il dari fi'lun naqis. Fi'lun naqis itu yang bagaimana, Huruf ilahnya berada di mana? Ilahnya berada di akhir. Huruf ilahnya berada di akhir kata. Huruf ilahnya berada di akhir kata. Bagaimana cara membuat ism fa'il dari fi'il naqis seperti ini? Kita tetap menggunakan pola fa'ilun. Bedanya apa? Bedanya apa, Idza kana lamu fi'lihi wawan qulibat ya'an. Jika huruf yang terakhir merupakan huruf waw, maka harus dirubah menjadi ya. Fi'lun naqis itu huruf ilahnya kan ada di akhir, ya. Untuk membuat ism fa'il, kita tetap menggunakan pola fa'ilun. Fa'ilun. Hanya saja kalau huruf terakhirnya ini waw, maka harus kita rubah menjadi ya. Bagaimana hasilnya? Misalnya, da'a. Fi'il mudhari'nya apa, Yad'u. Yad'u. Berarti ini naqis wawi atau ya'i? Wawi. Naqis wawi. Huruf terakhirnya aslinya huruf waw. Da'a, yad'u. Dal, ain, waw. Ism fa'ilnya jadi bagaimana, Kalau pakai pola fa'ilun, lalu huruf terakhir yang dirubah menjadi ya. Da'i. Jadi, Da'i. kita ingat lagi, dulu kita pernah mempelajari, mungkin di awal-awal jilid 2, ism mangkus. Dulu kita mempelajarinya di semester 4 apa 3, ya? Kurang lebih itulah. Kalau nggak 4 ya 3. Ada kemarin di itu bab pertama, Ustaz. Di bab pertama kemarin ada lagi. Jadi, jadi seperti ghalin kan itu, ya? Ghalin aslinya ghaliyun, qadiyun. Karena dia diakhiri huruf ya yang sebelumnya kasroh, maka ya-nya ini boleh dihapus kalau tidak ada al-nya di awalnya. Ketika ya-nya dihapus, ya-nya itu diwakili kasrotain. Jadi da'in. Tapi kalau misalkan ada al-nya di depannya, maka ya-nya ini harus muncul. Tidak boleh jadi ad-da'in. Kan tidak boleh tanwin ya kalau ada al-nya. Maka ad-da'i. Kelihatan aslinya ya di akhirnya. Da'in atau ad-da'i itu bentuk ism fa'ilnya. Tapi aslinya, bentuk aslinya apa di sini? Kalau misalkan dengan huruf aslinya, dal, ain, waw. Polanya fa'ilun jadi? Da'iyun. Jadi, da'iyun. Kan huruf waw aslinya. Da'iyun, ya. Da'iyun. Wawnya ini dirubah menjadi ya. Maka jadi da'i. Da'i atau da'in. Lalu kalau dibubuhi al, maka jadi ad-da'i. Wawnya berubah menjadi ya, menjadi ism mangkus. Masih ingat kan, Insya Allah kaidah ism mangkus? Halo? Halo. Masih ingat, kaidah ism mangkus? Ism mangkus itu yang bagaimana, Itu yang diakhiri huruf ya dan sebelumnya kasroh, kan, yang diakhiri huruf ya dan sebelumnya kasroh. Ya-nya ini boleh dihapus dan diwakili kasrotain jika tidak diawali al, alif lam. Seperti ini, da'in, ya-nya itu dihapus dan diwakili kasrotain. Tapi kalau misalkan ada al di awalnya, maka harus ditulis ya-nya. Ad-da'i. Gitu, ya. Contoh selanjutnya, masya yamshi. Ini sepertinya nggak terlalu ada problem karena masya yamshi ini naqis apa, Huruf terakhirnya aslinya apa? Ya, masya yamshi. Masya yamshi berarti naqis ya'i kan, ya? Asli huruf ya, ini huruf terakhirnya. Naqis ya'i. Kalau dirubah menjadi ism fa'il dengan pola fa'ilun, maka jadi bagaimana? Mashin.
Jadi mashin atau al-mashi gitu ya. Mashin atau al-mashi. Aslinya masyiyun gitu ya. Masyiyun. Tapi kan nggak boleh kita mengharokati dhammah masyiyun ya-nya. Tidak boleh diharokati dhammah. Kenapa? Sebabnya Marenum? Karena siqal kan ya, berat untuk diucapkan. Kalau misalkan dalam keadaan rafa, maka al-mashi rafa atau majrur al-mashi. Kalau dalam keadaan nasab baru al-mashiya kan gitu. Mash. Kalau dihapus al-nya, maka boleh dihapus juga iya-nya jadi mashin. Mashin. Ya-nya diwakili kasrotain. Contoh yang ketiga adalah fi'il radiya yardo. Ini polanya fa'ila yaf'alu. Kalau da'a yad'u fa'ala yaf'ulu, masya yamshi fa'ala yaf'ilu. Ini radiya yardo fa'ila yaf'alu. Kalau dirubah menjadi ini pertama ini sudah nampak Om ya. Ini aslinya huruf terakhirnya huruf apa Om? Iya. Huruf ya, sudah jelas nampak di sana huruf ya. Kalau dirubah menjadi isim fa'il dengan pola fa'ilun maka menjadi Rodin. Rodin atau ar-rodi. Rodin atau ar-rodi aslinya rodiyun. Rodiyun. Tapi ya-nya tidak boleh diharokati dhammah. Begitu ya. Ada pertanyaan Om sampai di sini? Kalau misalkan qadha yaqdi sama polanya dengan masya yamshi qadha yaqdi. Itu kalau dirubah menjadi isim fa'il maka jadi bagaimana Om? Qadin. Qadin atau al-qadi gitu. Artinya apa Om? Qadin atau al-qadi? Hakim atau pemegang. Hakim. Ada yang di itu pemegang gitu kan. Pemegang. Di kampus. Oke. Enggak salah. Mungkin sesuai konteks kalimatnya. Mungkin. Apalagi ya, contoh yang lain misalnya. Ghaza yaghzu. Ghaza yaghzu, memerangi. Ghaza yaghzu sama polanya dengan da'a yad'u. Kalau dirubah menjadi isim fa'il maka jadi bagaimana? Ghaza yaghzu jadi Ghazin. Ghazin atau al-ghazi. Mungkin kita pernah mendengar nama orang namanya Ghazi dari fi'il ini. Ghaza yaghzu. Oh, Masya Allah. Ini Fauzan al-Ghazi. Ghazi itu berarti sama maknanya dengan mujahid itu ya. Mujahid. Ghazin, al-ghazi. Itu dari fi'il ghaza yaghzu. Baik, ada pertanyaan, Om? Tidak ada, Om? Ini yakin betul-betul dari tadi nggak ada pertanyaan ini betul-betul paham kan, Om ya? Saking mudahnya atau gimana ini, Om? Ada pertanyaan atau ada yang bingung? Silakan ditanyakan, Om, kalau bingung. Tidak ada yang dibingungkan? Tidak ada pertanyaan? Kalau qadha tadi berarti nakis ya'i Ustaz. Nakis ya'i. Qadha yaqdi. Sama seperti polanya masya yamshi. Kalau jaro yajri, berlari. Jaro yajri, sama seperti masya yamshi. Kalau fi'il ism fa'ilnya jadi bagaimana, Om? Jarin al-jari. Jarin atau al-jari, ahsan.
Insya Allah nggak ada problem ya berarti ya. Insya Allah mudah. Baik. Kita lanjutkan. Kalau nggak ada permasalahan, kita sekarang akan berpindah ke ism maf'ul. Siyaghatus ismil maf'uli min al-fi'lil ajwaf. Cara membuat ism maf'ul dari fi'il ajwaf. Fi'il ajwaf tadi yang huruf ilahnya berada di tengah. Seperti qala kan gitu ya. Baik, bagaimana caranya kita membuat ism maf'ul dari fi'il ajwaf? Wazannya, polanya tetap menggunakan pola maf'ulun. Maf'ulun ini agak perlu konsen sedikit ini untuk ism maf'ul. Maf'ulun, bagaimana caranya? Dengan pola maf'ulun, tapi ada penyesuaian. Nuqilat harakatu 'ainil fi'li ila fa'il fi'li. Harokat huruf di tengah dipindah ke huruf pertama. Thumma hudhifat wawul maf'ul. Kemudian wawunya itu dihapus. Jadi seakan-akan polanya itu bukan maf'ulun lagi, tapi apa? Maf'ulun. Jadi polanya itu seakan-akan bukan maf'ulun tapi maf'ulun. Karena harokat dhammahnya itu dipindah ke huruf pertama, huruf fa-nya. Jadi mafu kan ya. Lalu ainnya kan jadi sukun. Dan wawunya dihapus. Jadi polanya seperti maf'ulun. Kalau qila dari fi'il qala yaqulu dirubah menjadi ism maf'ul dengan pola maf'ulun atau yang kita singkat jadi maf'ulun tadi jadi bagaimana, Maqulun. Jadi maqulun. Bagaimana bisa menjadi maqulun? Kan polanya maf'ulun katanya tadi. Kalau polanya maf'ulun harusnya kan maqulun. Langkahnya tadi dhammahnya dipindah ke huruf qaf. Ketika dhammahnya kita pindah ke huruf qaf, maka di sana berturut-turut ada waw sukun kan namanya? Waw sukun. Tidak boleh ada pertemuan dua huruf sukun. Maka waw maf'ulnya kita hapus. Jadi maqulun. Maqulun. Seakan-akan polanya apa tadi, Maqulun. Maf'ulun. Maqulun. Maf'ulun. Jadi bukan maf'ulun lagi, seakan-akan polanya jadi maf'ulun. Begitu, ya? Bingung, Om? Mungkin agak bingung ini, Om. Selanjutnya, kita contoh yang kedua, khifa. Dari fi'il khafa yakhafu. Ini juga sama, satu jenis. Nah, ajwaf. Ajwaf apa ini, Om? Wawi. Ajwaf wawi juga seperti qala yaqulu. Ajwaf wawi, khafa yakhafu khaufun. Ism fa'ilnya bagaimana kalau kita membuat ism maf'ulnya dari fi'il khafa yakhafu. Dengan pola maf'ul, lalu harokat huruf kedua dipindah ke huruf pertama dan wawunya dihapus. Jadi jadi makhufun. Gitu ya. Makhufun seakan-akan polanya jadi maf'ulun. Makhufun begitu. Aslinya kalau menggunakan pola maf'ulun kan jadi makhufun kan gitu ya. Makhufun. Bisa menjadi makhufun karena dhammahnya dirubah ke huruf dipindah ke huruf pertama. Lalu waw maf'ulnya dihapus. Jadi makhufun. Makhufun. Seakan-akan polanya maf'ulun. Makhufun. Begitu, Om, ya? Bingung nggak, Om? Ini dua fi'il yang pertama ini adalah contoh dari fi'il ajwaf wawi. Nah, kalau ajwaf wawi seperti ini.
Bagaimana kalau ajwaf ya'i? Contoh, bi'a dari fi'il ba'a yabi'u. Ism maf'ulnya, kalau polanya maf'ulun, lalu harokat huruf kedua dipindah ke huruf pertama. Lalu wawunya kita hapus, maka jadi bagaimana? Mabi'un. Mabi'un. Jadi mabi'un. Mabi'un. Kenapa kok jadi mabi'un? Padahal aslinya bagaimana seharusnya, Kalau maf'ulun, ba'a yabi'u jadi maf'ulun, jadi Mabui. Mabui. Mabe. Mabe. maf'ulun. Mabe. Mabyu'un. Aslinya kan gitu, Om. Aslinya kan mabyu'un. Ya kan, Om ya? Iya atau iya? Iya. Ya, harus iya. Iya. Iya, aslinya Iya, Ustaz, mabyu'un. mabyu'un. Di sana ada perubahan. Tanda dhammahnya dipindah ke huruf pertama, ke huruf ba. Jadi mabu kan gitu ya. Mabui, on gitu. Lalu wawunya kita hapus karena tidak bisa berbunyi kalau ada berturut-turut dua huruf sukun. Wawunya kita hapus. Jadi mabui on kan gitu ya. Mabui on. Di sana kan masih ada permasalahan lagi, masih berat diucapkan. Maka dhammahnya ini ubdilatid dhammatu kasrotan. Dhammahnya dirubah menjadi kasroh supaya selaras dengan iya-nya. Jadi mabi'un. Itulah asal mulanya jadi mabi'un. Tapi kalau misalkan bingung, ya kita hafal saja. Kalau misalkan ajwaf ya'i, maka jadi polanya tetap ya. Lalu sebelum ya, kasroh. Gitu ya. Mabi'un. Contoh selanjutnya, yang ajwaf ya'i juga, siro dari fi'il saro yasiru. Kalau kita bentuk ism maf'ul dari fi'il ini bagaimana jadinya? Polanya maf'ulun, harokat yang di tengah dipindah ke huruf pertama, lalu huruf wawunya dihapus. Jadi masirun. Jadi masirun. Bagaimana bisa menjadi masirun? Padahal kalau polanya maf'ulun seharusnya aslinya masyurun. Aslinya harusnya seperti itu. Aslinya masyurun. Masyurun. Ini bisa menjadi masirun karena dhammahnya dipindah ke huruf sin, ke huruf pertama. Setelah itu, wawunya kita hapus. Jadi masuirun, masih berat diucapkan. Setelah itu dhammahnya kita rubah menjadi kasroh. Jadi masirun. Kalau misalkan ribet, bingung, ini kok diubah-ubah, lalu dipindah-pindah. Kalau misalkan bingung, maka dihafalkan saja bentuknya. Kalau ajwaf wawi, maka ism maf'ulnya bentuknya seperti maqulun, makhufun. Gitu, Om ya. Berarti kalau misalkan zaro yazuru jadi mazurun. Jadi mazurun gitu, Om ya. Zaro yazuru jadi mazurun. Tayyib. Kalau ajwaf ya'i, kalau huruf yang di tengah merupakan huruf ya, maka polanya seperti mabi'un, masirun. Huruf ya-nya tetap menjadi huruf ya, lalu sebelumnya itu menjadi kasroh. Mabi'un, masirun. Gitu, Om ya. Jadi kalau misalkan salah yasilu tadi jadi bagaimana, Om? Masirun. Masilun. Ya kan, Om ya? Salah yasilu, masilun. Masilun dialirkan. Baik. Nah, kalau bingung perubahan-perubahannya, dihafalkan polanya saja. Kalau misalkan ajwaf wawi, maka polanya seperti maqulun, makhufun. Kalau ajwaf ya'i, maka polanya seperti mabi'un, masirun. Begitu, Om ya? Baik. Supaya nggak pusing mindah-mindah harokat, terus dirubah-rubah, dihapus hurufnya. Kelamaan kan, Om ya? Pakai polanya saja.
Baik. Ada pertanyaan? Hal min soal? Ada pertanyaan? Tidak ada, Om ya? Ini gambar tutupin. Ini sembunyikan saja. Baik. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ini masih ada semua ya kan, Mas? Bu Siti, Bu Uke, Bu Ute. Ada Ustaz. Lagi Ustaz. Menyimak. Jangan-jangan saya ditinggal sendirian. saya tanya nggak ada yang jawab. Baik. Tidak ada pertanyaan? Atau Tidak. saking bingungnya ini? Jangan-jangan saking bingung. Kalau bingung, tanya Om. Kalau bingung, Jelas tanya. insya Allah Ustaz. Jelas Om ya, insya Allah. Kalau misalkan bingung, gitu tadi. Kalau bingung, pakai polanya aja. Maqulun, maqufun, mabi'un, masirun. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah siyaghatus mil maf'uli minal fi'lin naqis. Cara membentuk ism maf'ul dari fi'il naqis. Fi'il naqis tadi yang bagaimana? Yang huruf ilahnya ada di Di akhir. akhir. Bagaimana caranya? Ini juga harus kita butuh konsen juga seperti tadi karena ada perubahan-perubahan. Sebenarnya polanya tetap maf'ulun. Polanya tetap maf'ulun. Hanya saja ada ketentuan tambahan yaitu udghimat wawul maf'uli fi lamil fi'li. Huruf waw maf'ul itu dimasukkan ke huruf terakhir menjadi huruf bertasydid. Kan huruf terakhirnya juga huruf illah kan, Mas? Huruf yang di tengah ini huruf waw maf'ul. Waw maf'ul itu kan juga sejenis dengan huruf illah. Ketika berturut-turut seperti itu, maka dijadikan satu huruf bertasydid. Bagaimana caranya? Contohnya, du'ya dari fi'il da'a yad'u. Da'a yad'u ini fi'il naqis. Naqis apa, Aswawi. Naqis wawi, huruf terakhirnya adalah huruf waw. Naqis wawi, da'a yad'u. Kalau kita ingin membuat ism maf'ul dari fi'il ini, maka jadi polanya maf'ulun, lalu wawunya dijadikan satu menjadi huruf bertasydid. Jadi maf'ul jadi Mada'un. Jadi mada'un. Aslinya mada'un ini adalah mada'un maf'ulun kan gitu ya. Polanya maf'ulun mada'un. Hanya saja waw maf'ulnya itu dimasukkan ke huruf waw yang terakhir. Menjadi huruf waw bertasydid mada'un. Begitu Om ya? Bingung nggak Om? Enggak Om ya, insya Allah. Jadi waw bertasydid. Contoh yang kedua, ghuziya dari fi'il ghaza yaghzu. Ghaza yaghzu ini juga naqis wawi. Naqis wawi. Bagaimana kalau kita membuat ism maf'ul dari fi'il ghuziya dengan pola maf'ulun? Jadi Magzuun. Wawunya jadi wawu bertasydid. Aslinya, kalau dengan pola maf'ulun harusnya magzuun. Hanya saja ketentuannya huruf wawu itu kan huruf sama, berturut-turut. Maka dijadikan satu huruf bertasydid. Jadi magzuun. Begitu ya? Magzuun. Bingung nggak Om? Enggak Om ya, insya Allah. Ini dua contoh pertama ini adalah naqis wawi keduanya. Bagaimana kalau naqis ya'i? Naqis ya'i ini juga agak berbeda juga. Contoh dari fi'il hudiya. Dari fi'il hada yahdi. Hada yahdi, memberikan hidayah. Kalau hudiya diberi hidayah. Bagaimana ism maf'ul dari fi'il hudiya dengan pola maf'ulun, lalu huruf waw maf'ulnya
dimasukkan, diidghamkan ke huruf terakhir. Huruf terakhirnya di sini apa? Ya. Huruf ya. Huruf Ya. terakhirnya huruf ya. Berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Jadi bagaimana? Maf'ulun. Jadi mahdiyun. Mahdiyun. Bagaimana bisa menjadi mahdiyun? Aslinya seharusnya kalau polanya maf'ulun kan mahdiyun. Kan maf'ulun. Iya. Maf'ulun mahduyun kan gitu aslinya. Hanya saja tadi huruf wawunya itu dimasukkan ke huruf ya. Huruf wawunya dimasukkan ke huruf ya jadi mahduyun kan gitu ya. Mahduyun. Itu susah untuk diucapkan, maka dhammahnya ubdilatid dhammatu kasrotan, dirubah menjadi kasroh. Jadi mahdiyun, lebih ringan diucapkan. Mahdiyun. Lebih selaras dengan huruf ya-nya juga. Begitu Om ya. Mahdiyun. Contoh terakhir, rudiya dari fi'il radiya yardo. Ini juga naqis ya'i, huruf terakhirnya merupakan huruf ya. Ism maf'ul dari fi'il ini bagaimana? Dengan pola maf'ulun, lalu huruf wawunya dimasukkan ke huruf ya, jadi mardiyun. Jadi mardiyun. Bagaimana bisa menjadi mardiyun padahal kalau polanya maf'ulun aslinya marduyun. Tadi langkahnya huruf wawunya dimasukkan ke huruf ya. Jadi marduyun kan gitu ya. Karena berat, dhammahnya itu berat, maka dhammahnya ubdilat kasrotan, dirubah menjadi kasroh. Jadi mardiyun, lebih selaras dengan huruf ya. Ini contoh dari fi'il naqis ya'i jika kita ingin merubahnya menjadi ism maf'ul. Kalau masih bingung dengan ini perubahan-perubahan, perpindahan-perpindahan, dihafalin juga polanya. Kalau naqis wawi, maka wawunya jadi bertasdid di belakangnya ya. Jadi seperti mad'uun magzuun. Gitu ya. Kalau naqisnya merupakan naqis ya'i, huruf terakhirnya huruf ya, maka polanya seperti mahdiyun, mardiyun. Ya-nya di belakang tetap menjadi waw, ya-nya di belakang tetap menjadi ya, tapi bertasydid. Dan sebelumnya harokatnya kasroh, mahdiyun, mardiyun. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ya, hafalin polanya. Kalau lebih simpelnya sih memang dihafal polanya. Kalau kan orang beda-beda kan cara menguasai sesuatu itu berbeda-beda. Ada yang dengan pemahaman, ada yang dengan hafalan, ada yang menggabungkan dengan keduanya. Dua-duanya dipakai. Kalau misalkan dengan hafalan ya kita hafal polanya, itu lebih simpel, mungkin lebih cara cepatnya, cara instannya seperti itu. Kalau dengan pemahaman, maka seperti itu tadi, seperti kita jelaskan tadi. Wawunya itu dimasukkan ke huruf terakhir. Tapi kalau misalkan naqisnya naqis ya'i, maka sebelum ya itu harus dirubah menjadi kasroh. Baik. Ada pertanyaan? Jam berapa? Jam 9 lewat. Bi. Ini ada panggilan ini sepertinya Bu Siti. Hal min soal, ada pertanyaan? Bingung nggak Om penjelasan-penjelasan ini tadi? Ini masalah sorof semuanya ini. Jadi beberapa bab ini kita memang banyak membahas sorof. Dari mulai bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, bab 7 nanti masih sorof, tapi lebih mudah insya Allah bab 6 dan bab 7. Karena kita bab 6, bab 7 itu membahas ismul makan dan ismul zaman, lalu ismul alah. Mudah sekali. Insya Allah mudah. Ibu-ibu bingung nggak membahas sorof seperti ini? Udah selesai.
Jadi saya ngomong sendiri lagi nih. Kak Ustaz. Enggak, Ustaz. Saya tanya nggak ada yang Assalamualaikum. jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, mau izin live sebentar, nanti gabung lagi, Ya, suaranya silakan. nggak Silakan. dengar lagi. Nah, Apa saya barusan keponakan telepon minta Oh, nggak diajarin apa-apa, nggak apa-apa. belajar. Santai. Bentar Ustadz. Oh, iya. Sorof seperti ini sebelumnya ibu-ibu pernah belajar atau belum? Belum pernah, Ustaz. Belum pernah. Lalu disuguhkan sorof seperti ini, bingung nggak? Ini diem lagi. Kalau bingung ya bilang aja bingung. Harus banyak Tapi latihan kalau- kali Ustaz ya. Apa Om? Nah, Harus latihan. banyak latihan. Latihan. Selain latihan tadi itu dihafal, itu lebih mudah. Cara cepat itu dihafal. Cara cepatnya dihafal. Kita menghafal contoh, lalu nanti kalau misalkan fiil yang sejenis, yang polanya sama, maka tinggal mengikuti saja. Seperti bentuknya seperti itu. Itu cara cepatnya seperti itu. Begitu Om ya. Sorof itu seperti itu. Jadi tidak harus juga kita menghafal semuanya kita hafal, enggak. Kita menghafal contoh-contohnya saja. Dengan contoh itu kita bisa mengkiaskan ke yang lain. Itu kalau sorof seperti itu. Sebagian mungkin saya pernah mendengar penjelasan ya beliau termasuk guru saya senior, ya kan? Beliau menjelaskan sorof itu nggak perlu dihafal katanya. Sorof itu nggak perlu dihafal, sorof itu harusnya dipahami aja. Tapi kan metode orang untuk menguasai sesuatu itu kan berbeda-beda kan, Mek? Ada yang dengan pemahaman, ada yang dengan hafalan. Jadi kalau misalkan mudahnya dihafal ya dihafal, kalau mudahnya dengan difahami perubahan-perubahannya ya silakan difahami. Begitu Om ya. Selanjutnya ini sudah malam. Ini pembahasan terakhir di bab 5 ini. Nanti hari Ahad kita tinggal latihan-latihan. Jadi kita langsung buka kitab Durusul Lughahnya dan latihan-latihan. Kita selesaikan pembahasan teorinya. Ba'du amthilati fi'alin mazidin wa fawaiduhu. Ini beberapa contoh fi'il mazid, fi'il yang lebih dari 3 huruf dan faidah dari tambahan huruf tersebut. Ini kita sebutkan contoh fi'ilnya, lalu maknanya, makna fi'il tersebut, lalu pola fi'il tersebut apa, dan terakhir faidah dari penambahan huruf tersebut. Fi'il yang pertama adalah fi'il sallama yusallimu alaihi. Ma ma'na sallama yusallimu? Ini sudah ada yang menghafal ini. Apa Om? Apa Om? Mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Qala lahu assalamu alaikum. Jadi maknanya sallama yusallimu adalah qala lahu assalamu alaikum. Polanya apa? Wazannya yaitu fa'ala yufa'ilu. Huruf yang di tengah bertasydid. Fa'ala yufa'ilu. Apa faedah dari pola ini? Salah satu faedahnya yang ditimbulkan adalah littikhadil fi'li minal ismi. Untuk membuat atau membentuk fi'il dari ism. Untuk membuat fi'il dari ism. Dari ini ismnya apa? Assalam kan namanya? Assalamu. Assalam. Untuk membuat fi'il dari kata assalam, maka dengan pola fa'ala yufa'ilu. Sallama yusallimu. Seperti misalkan al-kalam, ucapan. Kalau menyampaikan, mengucapkan apa Om? Kallama yukallimu kan gitu ya. Kallama yukallimu. Ini untuk membuat
fiil dari ism. Contoh fiil yang kedua ada ittala'a yattali'u ala syai'in. Ma makna ittala'a yattali'u? Apa ibu-ibu? Bukan tola'a yattali'u. Melihat ya, Ustaz. Ittala'a yattali'u. Melihat apa menengok? Kalau ittala'a yattali'u ala, maka artinya alimahu. Ittala'a yattali'u ala syai'in berarti alimahu, mengetahuinya. Baik. Untuk mengetahui. Ini polanya apa, Om? Ini maknanya tadi alimahu. Polanya ifta'ala yafta'ilu. Jadi itu aslinya itu ada huruf ta'nya. Ito tala'a. Ya, ito tala'a. Aslinya seperti itu. Ito tala'a. Karena huruf to dan huruf ta itu sifatnya hampir sama. Makhrajnya hampir sama. Maka dijadikan satu bertasydid jadi ittala'a. Jadi kalau huruf aslinya 3 itu to, lam, ain kan itu ya. Ditambah hamzah di awal dan huruf ta di tengah. Jadi ifta'ala polanya. Ifta'ala yafta'ilu. Jadi ittala'a yattali'u. Lalu apa faedah dari penambahan pola ini? Penambahan huruf hamzah dan huruf ta di sini. Di sini bisa lima'ana fa'ala, bisa maknanya seperti tola'a, mengetahui, melihat, atau bisa juga faedahnya liziyadatil mubalaghati fil ma'na, untuk menekankan makna, untuk melebihkan maknanya. Itu Om ya. Contoh yang ketiga ada fiil igtanama yagtanimu al-fursata. Ma ma'ana igtanama yagtanimu al-fursata? Memanfaatkan kesempatan. Memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Artinya intahaza yantahizu atau istathmara yastasmiru. Memanfaatkan. Polanya sama. Ifta'ala yafta'ilu, igtanama yagtanimu. Berarti huruf aslinya apa, Om? 3 huruf aslinya apa? Ghain, nun, dan mim. Ghain, nun, dan mim. Ada tambahan hamzah dan ta. Ini faedahnya apa? Faedah dari pola ini. Salah satunya, kalau tadi ada lima'ana fa'ala atau liziyadatil mubalaghah fil ma'ana, kalau yang di sini maknanya littikhadis syai', untuk menjadikan sesuatu seperti halnya itu. Misalkan kata igtanama yagtanimu itu kan dari akar katanya tadi ghain, nun, mim, ghanimah. Ghanimah itu apa, Om? Rampasan perang. Bahan apa? Barang rampasan perang. Barang rampasan perang itu kan barang yang berharga kan, Om ya? Sesuatu yang berharga. Kita anggap fursah, kesempatan itu seperti ghanimah yang harus segera diambil. Seperti itu maksudnya. Yagtanama yagtanim. Contoh fi'il mazid selanjutnya ada ista'dzanahu yasta'dzinu fi syai'in. Maknanya apa, Om? Ista'dzana itu? Meminta izin. Minta izin. Talabal idna fihi, fi syai'in. Talabal idna fihi. Ini polanya berbeda. Istaf'ala yastaf'ilu. Gitu ya. Istaf'ala yastaf'ilu. Ista'dzana yasta'dzinu. Makna dari pola ini apa? Salah satu faedahnya adalah li talabil fi'ali, untuk meminta fi'il tersebut. Ista'dzana yasta'dzinu, minta izin. Contoh yang lain, istaghfara yastaghfiru. Itu berarti minta apa, Om? Minta ampun. Memohon maghfirah, ampunan. Kan gitu, kan? Jadi untuk memohon suatu fi'il tersebut.
Gitu. Contoh terakhir ada fi'il tarawaha yatarawahu baina kadza wa kadza. Tarawaha yatarawahu maknanya itu taraddada baina kadza wa kadza. Taraddada baina kadza wa kadza. Maksudnya apa? Berkisar antara ini dan itu. Berkisar antara ini dan itu. Di kamus ada nggak? Ada Apa artinya di kamus? kurang lebih atau berkisar. Kurang lebih. Seperti itu. Berkisar. Taraddada kurang lebih atau berkisar antara ini dan itu. Ini polanya tafa'ala yatafa'alu, tarawaha yatarawahu. Apa faedah dari pola ini? Salah satunya adalah limutawa'ati fa'ala. Limutawa'ati fa'ala. Fa'ala aslinya rawaha. Kalau kita cari maknanya rawaha di kamus adalah pertama demikian, lalu kedua demikian. Jadi seperti itu. Awalnya demikian, kemudian demikian. Mutawa'ah itu maksudnya terjadi dengan sendirinya. Jadi bergerak dengan sendirinya. Taraddada baina kadza wa kadza. Berkisar antara keduanya. Begitu, ya. Mutawa'ah itu maksudnya terjadi dengan sendirinya. Misalkan kayak gini. Fi'il jama'a itu artinya apa, Mengumpulkan. Mengumpulkan. Jama'ah itu artinya mengumpulkan. Kalau ijtama'a, kata ijtama'a, ini pola ini faedahnya untuk mutawa'ah. Menunjukkan terjadi dengan sendirinya. Kalau jama'ah mengumpulkan, kalau ijtama'a berkumpul. Begitu, ya. Itu makna mutawa'ah. Ini sebenarnya di sini tidak terlalu ditekankan, tapi tujuan di sini adalah mengenalkan. Setidaknya ini sebagai muqaddimah bahwasannya fi'il itu tidak hanya terdiri dari 3 huruf seperti yang kebanyakan kita pelajari selama ini. Jadi ada fi'lun mazid yang jumlah hurufnya lebih dari 3 huruf. Misalkan fi'il sallama ada sin, lam, mim, berarti 4 huruf kan, ya? Ittala'a ada hamzah, fa, ta, ain, lam, berarti ada 5 huruf. Istaf'ala, ista'dzana ada hamzah, sin, ta, fa, ain, lam, ada 6 huruf berarti. Seterusnya. Gitu, ya. Setidaknya kita mengenal di sini. Setidaknya kita mengenal. Jadi di sini jangan terlalu dipusingkan, santai saja. Santai saja. Kita kenalan saja di sini, muqaddimah, pemanasan. Baik, ada pertanyaan, Udah malam ini, Ustaz, tadi yang limutawa'ah tadi terjadi dengan sendirinya. Iya, betul. Sama kayak ijtama'ah tadi. Ya, istama'a itu limutawa'ah juga. Oh, nah Ustaz, jazakallahu khair. Jazakallah. Apa Ustaz kalau yang itu tadi litikhodi untuk menjadikan sesuatu bagaimana Ustaz? Untuk menjadikan sesuatu ini saya tadi jelaskan ightanama itu sebenarnya akar katanya sama seperti ghanimah. Ghanimah itu sesuatu yang berharga harus segera diambil kan, Om? Iya. Jadi kita menjadikan fursah itu seperti ghanimah, seperti itu. Ightanama al-fursah. Menjadikan fursah itu seperti ghanimah yang harus segera kita ambil. Memanfaatkan fursah. Akhirnya diartikan dalam bahasa kita seperti itu. Bingung nggak, Om? Kalau bingung ya nggak usah dipusingkan. Yang penting artinya tahu, paham artinya. Ada pertanyaan lagi, Om? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Harus dihafal ya Ustaz. Apa, Om? Harus dihafal. Apanya, Om? Ini semua mazid apa itu. Kalau untuk saat ini belum, Om. Santai saja. Jadi kalau saat ini yang penting tahu artinya saja. Sallama yusallimu alaihi artinya menyampaikan salam. Yattali'u ala syai'in artinya mengetahui. Ightanama yaghtanimu fursah
artinya memanfaatkan kesempatan. Ista'dzana yasta'dzinu artinya minta izin. Tarawaha yatarawahu berkisah. Jadi untuk saat ini yang penting kita tahu artinya dulu. Dan kalau kita lihat wazannya, polanya kan seperti itu. Insya Allah nggak susah kalau polanya ya. Sallama, fa'ala kan itu. Iqtanama, ifta'ala, ista'dana, istaf'ala, tarawaha, tafa'ala. Itu polanya. Itu kenalan dengan polanya. Kalau faedah dari wazan ini, dari satu wazan itu faedahnya banyak biasanya, nggak cuma satu. Bisa sampai 5. Satu wazan itu faedahnya berbeda-beda. Bisa jadi untuk ini, litolabil fi'li, lil mutawa'ah, litil khudusya. Satu wazan bisa sampai 5 faedah. Tapi kita nggak usah pusingkan dulu tentang faedahnya. Yang penting kita contoh-contoh ini kita tahu maknanya. Kalau kita tahu maknanya, insya Allah nanti kita bisa paham faedahnya apa. Mudah insya Allah. Ada pertanyaan? Untuk tugas tulis kita belum membuka buku ya. Jadi kita tidak usah ada tugas tulis dulu, tapi kalau bisa hafalannya tetap dilanjutkan, kosakatanya dilanjutkan, dan pola-pola itu tadi kalau bisa dihafal juga supaya memudahkan kita. Pola-pola misalkan ism fa'il dari qala jadi qailun, ba'a ba'i'un, khafa khaifun, gitu ya. Pola-pola itu kalau bisa dihafalkan supaya untuk memudahkan kita nanti kalau menemukan fiil yang lain yang serupa. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup ini, Om. Itu disetor juga hafalan polanya, Ustaz. Kalau disetorkan lebih baik, Om. Contohnya gimana, Ustaz? Misalkan qala qailun. Jadi ini Wazan yang tadi contoh Ustaz itu ya. Wazan ism fa'il dari fi'il ajwaf misalkan. Qala qailun, ba'a ba'i'un, khafa khaifun. Itu saja nggak masalah. Lalu misalkan contoh ism maf'ul dari fi'il ajwaf. Qila jadi maqulun, khifa makhufun, gitu ya. Bi'a jadi mabi'un. Yang dari PDF Ustadz aja ya, Ustadz yang hafal. Ya, betul. Dari PDF saya itu aja. Jadi contohnya kan nggak banyak kan, Om ya. Satu halaman biasanya 3 atau 4 itu aja. Itu aja, Om ya. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan, dan keikhlasan pada proses belajar kita. Amin. Amin. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iya Ustaz, jazakallah khair, barakallahu Jadi nanti insyaallah saya share pakai YouTube mungkin, Om ya. Nggak tahu ini kedua kalinya saya ngerekam, tidak ada opsi langsung terekam gitu. Saya klik record langsung terekam, tidak ada opsi di komputer atau di cloud. Ini di cloud nih kayaknya Ustaz. Oh, di cloud ini, Om ya. Kalau misalkan di cloud tinggal di share nanti linknya berarti, Om ya. Tapi kalau misalkan di komputer nanti soal saya share di YouTube. Insyaallah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran, Ustaz. Jazakallah khairan.